Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa baru angkatan 2021 yang memprogram mata kuliah Wawasan Sosial Budaya Maritim, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Saya Rahmatullah Jafar sebagai Kepala UPT MKU, juga sebagai dosen penanggung jawab kelas, menyampaikan selamat menjalani perkuliahan semester akhir 2021-2022. Semoga kita semua dalam keadaan sehat di masa yang tidak menentu sekarang ini. Pekan pertama saya tidak hadir di kelas. Kenapa? Karena terkait dengan manajemen pengelolaan. Saya harus mengontrol seluruh kelas langsung di UPT MKU yang keputusan awalnya adalah luring. Nah, di kelas-kelas yang mana saya sebagai penanggung jawab ada dosen-dosen pendamping, dosen-dosen tim, di mana di situ ada Ibu Fadila Andriani, ada Ibu Yusria Amelia, kemudian ada Ibu Afnia Amiruddin, ada Pak Agung Firmansyah, ada juga Ibu Nur Samsani. Itu yang bersama dengan saya dalam satu tim, sehingga apa yang mereka lakukan di kelas tentu dengan koordinasi dosen penanggung jawab. Baik, adik-adik sekalian yang saya banggakan, tidak mengurangi makna dengan mengirimkan video pembelajaran kepada kita semua. Nah, di awal ini saya ingin menyampaikan tentang sistem yang berlangsung di UPT MKU untuk semester akhir ini, karena kemarin ada kebijakan bahwa Unhas itu melakukan pembelajaran secara luring, walaupun ada yang mengatakan bahwa ini masih di masa pandemi, tapi mudah-mudahan saja kita tidak berada pada posisi yang rawan ya, karena sekarang Makassar ini sudah masuk zona 3 gitu. Mudah-mudahan tidak semakin buruk. Oke, sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh UPT MKU, perlu saya sampaikan bahwa perkuliahan kita ini di awal di semester akhir ini adalah luring, ya, luring. Bahwa kemudian nanti kita akan daring itu pada pekan kedua dan seterusnya. Saya coba share dulu jadwalnya, ini belum muncul ya. Mudah-mudahan bisa dimunculkan. Karena ternyata di blog share screen-nya ini tidak menampilkan jadwal itu. Oke, sudah muncul. Nah, ini adik-adik, jadi ini pakem kita. Jadi apapun yang terjadi, kita tidak merubah skenario pembelajaran, walaupun mungkin daring luringnya itu berubah. Jadi UPT MKU memilih untuk pekan 1 luring, pekan 2 daring, pekan 3 luring, dan seterusnya. Anda bisa lihat di sini dari pekan ke pekan. Jadi UPT MKU tidak menggunakan pembatasan sesi, karena sesinya memang terbatas. Jadi kita menggunakan pembatasan pekan. Jadi pekan tertentu daring, pekan tertentunya luring. Dan itu ada jadwalnya. Kalaupun kemudian nanti ada pengumuman bahwa itu daring, maka settingan kuliahnya tetap settingan kuliah luring walaupun tidak di kelas. Nanti sebentar saya jelaskan ya. Nah, di saat kemudian luring dan bertepatan dengan tanggal merah, maka tidak ada luring. Tidak luring. Dosen bisa mengalihkan ke daring, daringnya tidak sinkronus. Ya, namanya daring sinkronus itu seperti kalau kita melakukan Zoom meeting sesuai dengan waktu perkuliahan. Ini tidak. Bisa dalam bentuk tugas dan seterusnya, nanti dosennya yang menginformasikan. Begitupun kalau daringnya, daring dalam pekan tertentu lalu kemudian bertemu tanggal merah, maka tidak ada daring sinkronus. Daring sinkronus itu masuk sekolah pada jam sesuai dengan jam kuliah.
Tapi kalau kemudian tanggal merah di saat daring, maka daringnya bisa asinkronus. Dikasih tugas 1 pekan, bisa dikerja kapan saja di pekan tersebut. Nah, begitupun kalau tertulis luring, tapi kemudian ada hal tertentu yang menyebabkan tidak dilakukan luring, tapi dirubah menjadi daring, maka kemudian daring pada saat itu harus sinkronus. Harus sinkronus. Jadi ini yang perlu dipahami baik oleh dosen pendamping maupun oleh mahasiswa ya. Jadi luring bertemu tanggal merah tidak ada luring. Tapi dialihkan ke daring, daringnya asinkronus. Dibuka 1 pekan tugas itu. Kalau daring itu masuk sekolah sesuai dengan waktu pembelajaran. Jadi dia sinkronus. Tapi kalau daringnya bertemu tanggal merah, maka daringnya juga tidak boleh sinkronus. Harus asinkronus. Tugasnya selama 1 pekan dibuka. Nah, begitupun kalau luring. Luring tiba-tiba dibatalkan luringnya baik oleh Unhas maupun oleh dosennya karena sakit dan seterusnya, maka harus menjadi daring. Dan daringnya sinkronus. Zoom meeting sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kira-kira itu yang pertama, itu yang perlu ditegaskan dulu supaya kita sama-sama paham. Tapi sekali lagi tidak ada hybrid. Susah hybrid. Jadi adik-adik yang ya tidak hadir karena sakit dan seterusnya, maka tidak ada hybrid. Ya, kecuali kalau pada saat itu daring, maka bisa. Artinya tidak ada masalah walaupun sakit kan di rumah bisa buka-buka Zoom meetingnya. Tapi kalau luring lalu sakit, tidak ada hybrid, ya. Dianggap alfa pastinya. Ya nanti dilihatlah akhirnya kalau nanti harus ada remedial dikasih remedial, kira-kira begitu, ya. Itu penjelasan dulu yang harus baik USBM, PKN maupun Pancasila. Ini yang perlu dipahami di awal. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kita lihat di jadwal. Di jadwal kita lihat di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Saya share dulu pendidikan kewarganegaraan. Ini jadwalnya ya. Jadi begini jadwal pendidikan kewarganegaraan. Jadi ini sudah disetting luring daring dan seterusnya ya. Jadi ini settingan tidak berubah. Kalau realita berubah, maka seperti yang saya bilang tadi, ya. Nah, di saat kita belajar pendidikan kewarganegaraan ada 2 metode besarnya. Ada metode kuliah interaktif, ada diskusi kelompok. Ada 2 ya. Kalau kita kuliah interaktif, maka kemudian mahasiswa itu buat tentu mahasiswanya harus baca literatur. Sudah itu mahasiswanya buat tugas dalam bentuk paper. Itu kalau pekan ke-3, pekan ke-5, dan pekan ke-7 kalau tertulis luring. Jadi kalau tertulis luring, Anda buat tugas dalam bentuk paper dan itu harus diupload di menu tugas sekolah. Ingat, papernya kalau bisa ya 3 halaman maksimal lah, dibuat dalam bentuk PDF. Ya, nanti diupload di sekolah. Namanya paper itu tidak ada pendahuluan, pembahasan, penutup, langsung isi, ya. Ketik nama dan NIM. Oke? Itu kalau tertulis luring di sini perlu diperhatikan. Kalau tertulis luring di sini berarti menu tugas sekolah. Jadi memang ini sekolah sedikit agak dibatasi karena agak berat juga pemeriksaannya. Jadi dosen pendamping itu nanti yang memeriksa menu tugas dan menu forum. Sangat sedikit ini dibandingkan semester sebelumnya menu-menu yang digunakan di sekolah, ya. Nah, jadi sekali lagi kalau luring, interaktif luring ada menu tugas sekolah. Upload tugas di situ dalam bentuk PDF. Jadi Word di PDF kan. Kemudian pada saat kuliah interaktif dan daring, maka Anda harus masuk. Jadi nanti kalau daring itu tidak wajib untuk Zoom meeting. Yang wajib Zoom meeting itu kalau ada luring yang didaringkan. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi ini juga untuk dosen pendamping harap diperhatikan. Kalau luring dibuat jadi daring, entah itu karena kebijakan Unhas, entah itu karena kebijakan dosen kelas, tentu dengan penyampaian di WA Group ya, itu harus Zoom meeting sinkronus. Ya, oke. Nah, menu tugasnya di sekolah. Kenapa harus sinkronus luringnya kalau kemudian dialihkan ke daring? Di kelas itu mahasiswa menjelaskan. Jadi mahasiswa bisa ditunjuk oleh dosennya untuk menjelaskan tugas-tugas terkait dengan itu. Saya akan mengirimkan video di setiap kuliah interaktif itu maupun di setiap diskusi kelompok ada video materi. Akan saya kirimkan. Ya, untuk video-videonya sudah ada di YouTube pembelajaran kita. Makanya di subscribe itu YouTube pembelajaran kita. Nanti saya kirimkan akunnya di WA Group ya. Jadi itu yang penting Anda pahami. Tapi kalau daring itu ada video saya kirimkan dan itu tidak wajib Zoom meeting. Bisa Zoom meeting, bisa tidak. Tapi Anda harus masuk sekolah sesuai dengan waktunya, waktu pembelajarannya. Anda menjelaskan di situ, menjelaskan pemahaman Anda terkait materi itu di menu forum.
Ada nanti menu forum itu. Di sekolah nanti sebentar saya perlihatkan. Ya, itu yang pokok harus dipaham dulu ini. Ya, jadi materi-materinya ada videonya, materi penjelasannya ada videonya, dan lihat video itu sampai tuntas ya. Nah, juga ada penjelasan sedikit di kelas oleh dosen karena kita tidak boleh juga di kelas terlalu lama ini. Ya, dosen pendamping akan ada di kelas di saat jadwal luring. Kecuali kalau UNHAS mengatakan ini tidak luring lagi, maka harus Zoom meeting dilakukan oleh dosen pendamping secara sinkronus. Sinkronus itu sesuai waktu pembelajaran ya. Jadi ingat 2 menu saja, menu forum dan menu tugas. Nah, pekan pertama ini semua mahasiswa sudah harus masuk di apa namanya di menu peserta. Jadi di peserta itu sudah harus masuk. Menu peserta itu Anda harus sudah masuk di kelas masing-masing. Di mana masuk nanti sebentar saya perlihatkan nama kelasnya. Karena nanti Anda bingung ya, karena ada banyak itu nama-nama kelas. Kedua, harus masuk di grup. Itu yang dua harus masuk di grup, mendaftar di grupnya. Karena ada grupnya itu, saya ingin nanti ada orang yang tidak ada orang lagi yang tidak masuk di grup. Ada grup sekolah, menu grup kan sudah saya demokan ya. Oke, itu. Kemudian selanjutnya kalau kita ujian nanti kita akan gunakan sekolah atau mungkin di kelas. Bisa di kelas secara luring, lalu kerja ujian di sekolah secara sinkronus. Bisa juga nanti didaringkan, nanti kita lihatlah. Kemudian pada saat diskusi kelompok, ingat diskusi kelompok itu ada 7 tema. Ingat ini hanya tema. Judulnya silakan nanti saya sampaikan. Apa judulnya nanti saya sampaikan videonya. Ada video-videonya nanti judulnya Anda buat isinya ya. Yang pasti ada makalah PPT dan video presentasi pada saat pekan daring. Jadi jangan lagi realita daring luring Anda lihat, realita pengaturan kita. Jadi pengaturan yang jadi acuan. Jadi biar tertulis, biar nanti tiba-tiba daring pada tertulis luring, maka petunjuk luring yang ada di jadwal ini yang Anda harus lihat tugasnya apa. Ya. Jadi pada saat luring itu ada presentasi di kelas. Ini sudah diatur pekan 10, pekan ke-13. Jadi kalaupun tidak ada pula di kelas secara luring, maka nanti presentasinya di Zoom meeting. Di Zoom meeting pada saat diadakan Zoom meeting oleh dosennya. Ya, kira-kira begitu. Jadi siapa kelompok yang diskusi itu karena kalau kewarganegaraan itu ada 7. Pancasila ada 7 kelompok. Kalau USBM ada 6 kelompok. Jadi siapa yang presentasi ini? Sudah dibagi. Ya, 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6, 7 di pekan ke-13. Tapi di pekan-pekan diskusi daring itu nanti harus ada file makalah, file PPT, video presentasi 10 menit yang kemudian harus dikirim via Google Drive. Nanti ketua kelas yang atur itu. Google Drive ya. Oke? Paham? Mudah-mudahan Anda paham. Ya, kira-kira begitu. Sehingga nanti ini ketua kelas dan wakil ketua kelas sudah harus terpilih. Tidak boleh lewat hari Jumat itu ketua dan wakil ketua. Harus ada. Kalau tidak ada ketua wakilnya maka dibatalkan itu kelas. Ya. Ketua dan wakil ketua nanti harus bergabung di grup ketua yang saya bentuk. Ada yang saya bentuk itu. Grup ketua kelas USBM, grup ketua kelas Pancasila, Kewarganegaraan, khusus kelas saya. Khusus kelas saya. Jadi ada juga grup ketua kelas PKN secara keseluruhan, itu bukan urusan saya. Urusan saya yang adalah yang di kelas-kelas yang saya ampuh ya. Oke, nanti bergabung di situ. Oke, kemudian saya pikir ini aman untuk kewarganegaraan. Kira-kira begini ya, materinya nanti dilihatlah. Identitas nasional, integrasi itu kaitannya dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sistem konstitusi itu Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban itu ada di dalam konstitusi kita, bahwa harus ada harmoni hak dan kewajiban. Kemudian demokrasi Pancasila, demokrasi kita, walaupun sekarang realitanya menjadi liberal. Kemudian rule of law, inti rule of law itu adalah keadilan sosial. Kemudian wawasan Nusantara, bahwa Indonesia negara maritim, poros maritim dunia itu seperti apa. Kemudian ketahanan nasional, bela negara penting untuk menjaga eksistensi negara. Nanti kita bahas. Intinya dibahas itu dalam bentuk analisa, bukan dalam bentuk hafalan-hafalan ya. Oke, itu untuk kewarganegaraan. Kemudian untuk mata kuliah pendidikan Pancasila juga seperti itu settingannya ya, jadi tidak berulang lagi. Lihat ini tugasnya apa. Jadi mata kuliah Pancasila tetap juga harus masuk di menu tugas, menu peserta sekolah, menu grup sekolah itu harus mendaftar di situ. Nanti saya akan kirim di WA grup kita file-file kelompok. Ya, kalau ada kelompok terbentuk tidak sesuai itu harus kembali ke file-file kelompok yang kami kirimkan. Ini ada, lihat bye-bye ini kalau diskusi kelompok ada yang kalau daring di Google Drive, kalau luring presentasi langsung di kelas atau presentasi langsung di
di Zoom meeting oleh dosen pendamping. Kalau luring ada menu tugas sekolah. Kenapa di menu tugas? Karena di kelas akan ada penyampaian penjelasan dari mahasiswa yang ditunjuk oleh dosen untuk menjelaskan materinya. Sementara kalau daring, maka tugasnya di forum. Nah, di forum diketik tugasnya, menu forum sekolah diketik tugasnya, lalu kemudian dosen mengirimkan video materi atau dosen bisa melakukan Zoom meeting. Itu pilihan untuk Zoom meetingnya, boleh. Tapi kalau luring dan dibatalkan jadi daring, maka harus Zoom meeting. Ini adalah materi-materi kurang lebih sama ya antara Pancasila dan kewarganegaraan. Pengaturannya cuma memang ada diskusi di antara kuliah interaktif. Kalau tadi kewarganegaraan semuanya kuliah interaktif lalu kemudian diskusi. Bisa dilihat ini ada materi sejarah bahwa Pancasila itu bukan dibahas oleh satu orang tapi merupakan hasil formulasi bangsa Indonesia. Sistem filsafat bahwa Pancasila itu berlaku nilai-nilainya sangat umum, universal, tidak berdasarkan suku tertentu, agama tertentu, nanti kita bahas itu. Dasar negara Pancasila itu sangat mendasar, dia harus menjadi pangkal tolak dari kehidupan berbangsa bernegara. Bahwa kemudian nilai-nilai agama, nilai suku bangsa itu tidak bertentangan dengan Pancasila, malah bersesuaian karena dia dirumuskan dengan menggali nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial budaya bangsa sendiri. Ideologi itu sebuah konsep yang dicita-citakan oleh sebuah bangsa dianggap benar untuk membawa bangsa itu menjadi negara yang maju, negara yang sejahtera. Dan kalau kita diskusi mulai dari ketuhanan sampai keadilan, nilai yang bagus, konsep yang bagus. Tinggal bagaimana menerapkannya. Kemudian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan, ini interaktifnya ya, itu sama dengan konstitusi kurang lebih kalau kita bicara pendidikan kewarganegaraan. Etika bangsa, Pancasila itu harus menjadi pandangan baik buruk. Iya, baik kalau berketuhanan, kalau ateisme tidak baik karena tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Kira-kira begitu gambarannya. Kemudian dasar pengembangan ilmu, bahwa ya ilmu itu bebas nilai, tapi di saat ilmu itu menjadi sebuah benda, menjadi teknologi, diterapkan maka dia tidak bebas nilai. Bahwa misalnya teknologi apa ya, cloning misalnya dalam kesehatan itu tentu harus dipertimbangkan. Aborsi misalnya dalam konteks Pancasila perlu didiskusikan dengan baik ya, dan seterusnya ya, silakan nanti kita diskusikan. Kira-kira begitu untuk materi Pancasila ya. Oke, kemudian di materi kita lihat di materinya WSBM. Oke. Di materinya WSBM itu juga seperti itu pengaturannya. Jadi kalau luring interaktif, maka tugas ada di sekolah di-upload. Tapi kalau daring interaktif, ada forum sekolah di mana situ Anda menjelaskan materi itu. Pemahaman Anda mengenai materi itu. Ada video juga akan dikirimkan, video penjelasan materi oleh dosen. Kalau luring, tentu di kelas harus Anda menjelaskan. Karena ada tugas di-upload di menu tugas sekolah. Dosen juga bisa menjelaskan materinya dan kemudian saya akan mengirimkan juga video penjelasan saya di WA Group. Dan Anda harus lihat itu. Karena itu bagian dari keaktifan di kelas. Sama ini yang lain, kurang lebih sama, nanti saya akan kirimkan file-filenya, dilihat baik-baik ya. Bahwa bisa di screenshot ini, kalau Anda lihat videonya kan bisa di screenshot ini untuk melihat materi-materinya ya. Ada materi-materi terkait dengan visi maritim, terkait dengan geografi, terkait sejarah, demografi dan ekonomi, lalu terkait dengan masyarakat maritim, kebudayaan maritim, itu ada. Silakan dilihat. Kurang lebih sama tadi penekanannya antara Pancasila, kewarganegaraan, dan WSBM. Cuma di WSBM itu bedanya hanya ada 6 kelompok diskusi, karena 6 pekan diskusi. 6 pekan diskusi. Karena dibentuk 6 kelompok. Oke, kemudian bagaimana dengan kelompok-kelompoknya? Jadi saya buka dulu karena tadi saya hapus. Ini kita perlihatkan saja satu kelas ya, PKN. Yang pasti bahwa file ini akan saya kirimkan di WA Group dan Anda harus lihat ini kelompok yang warna biru ini kelompok. Jadi kalau tertulis 1 berarti kelompok 1. 2 berarti kelompok 2, 3 dan seterusnya ya, sampai 7 kalau PKN, Pancasila juga 7. Kalau WSBM sampai 6. Jadi Anda daftar di sekolah itu sesuai kelompok itu. Buat makalah nanti sesuai kelompok itu. Jadi kalau 1 kelompok 1, 2 kelompok 2. Itu anggotanya ya, jangan bikin kelompok tertentu, jangan. Kalau ada yang terbentuk dibatalkan dulu itu, diikuti ini ya. Oke. Baik, itu untuk kaitannya dengan
kelompok. Nah, apalagi yang kemudian terkait dengan itu, saya pikir Anda sudah tahu waktu pembelajarannya, modelnya daring luringnya seperti apa, Anda sudah tahu materinya apa, tugasnya apa, lalu kemudian kita gunakan Sikola di menu apa, itu juga sudah Anda tahu. Nilainya itu setiap pekan ada nilai. Sekian poin Anda harus kumpulkan ya. Coba kita lihat dulu Sikola supaya Anda tahu. Saya pikir ini sudah menjadi hal yang lumrah bagi Anda ya. Yang namanya Sikola itu Anda sudah tahu lah, logging di Sikola. Nah, sehingga nanti ini kita ambil satu contoh saja. Jadi nanti ya Anda main di menu tugas, menu forum, dan menu tes formatif. 3 menu saja. Ini lagi 2000-an ini yang masuk. Ini agak lambat kelihatannya. Ya, kira-kira begini ya. Ini agak banyak, ini saya punya masuk karena ternyata saya juga dimasukkan dan semua dosen juga ada di dalam. Ini contoh saja misalnya iya. Ini satu contoh kan kalau dibuka ini misalnya sipil ya, saya buka ya. Mata kuliah Pancasila misalnya. Jadi Anda main di sini. Di menu peserta Anda daftar sebagai peserta. Kemudian di menu grup Anda mendaftar, masuk di salah satu grup. Kalau sudah terbentuk grupnya nanti kami akan buat. Ini kan memang belum. Kemudian di menu tugas Anda bisa upload tugas di sini sesuai dengan menunya, nanti akan ada deadline-nya ya. Akan ada deadline. Perhatikan deadline. Kemudian nanti di menu forum akan kami buat menu forum tersendiri, nanti kemudian Anda Anda isi itu forumnya, ketik di situ ya. Jadi sekali lagi bahwa menu yang Anda harus perhatikan tentu menu peserta, menu grup, menu tugas, dan menu forum, serta nanti akan ada menu tes formatif. Di sini nanti ujiannya. Alur pembelajaran boleh, silakan Anda perhatikan, tapi tidak semua alur itu digunakan karena agak ribet kalau kita gunakan itu. Lihat saja petunjuk yang sederhana yang saya sampaikan tadi ya. Oke, apa nama-nama di sekolah? Karena itu nama itu harus Anda cari untuk masuk bergabung di sekolah. Jangan sembarang masuk karena kayaknya banyak di dalam double-double deh. Banyak yang double-double di dalam sehingga nanti saya akan saya akan kirimkan di WA group itu nama-namanya itu kelas itu karena banyak yang double. Sehingga saya coba ini nama-namanya ya. Jadi kalau Pancasila ini peternakan A, peternakan C, ini nama persis harus ketik seperti ini supaya Anda bertemu dengan kelas itu. Jangan salah masuk kelas. Ini yang Pancasila ya, nanti saya akan kirim ini nama-namanya. Ini harus sesuaikan ini. Ini yang nama yang ada di sekolah, kalau tidak sesuai jangan. Harus sama ini. Harus sama ini kalau mau bergabung di dalamnya. Harus sama. Jangan tidak sama nama ini karena Anda salah masuk di kelas sekolahnya. Dan saya akan kirimkan ya. Oke, saya pikir itu dari saya, adik-adik. Sekali lagi, ketua kelas dan wakil ketua kelas yang sudah terbentuk itu harus bergabung di di WA grup ketua kelas yang saya bentuk, bukan ketua kelas secara umum ya. Oke, baik, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.